selamat siang. Ada ya? Kami mohon izin untuk melakukan observasi dari kampus kami, yaitu tugas anti korupsi. Kami dari kampus STOK Bina Guna. Nama saya Bima Jokowas. Nama saya Akbar. Nama saya Ahmad Fauzi. Nama saya Daniel. Oke. Jadi di sini saya izin mempertanyakan ada 5 pertanyaan tentang anti korupsi, Pak. Yang pertanyaan pertama itu, apa yang dilakukan sekolah ini untuk mengajarkan kejujuran kepada siswa? Oh, gitu ya. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Johan Ega Sijabat. Biasa dipanggil sekolah dengan Pak Jabat. Ya. Jadi saya kebetulan dapat tugas tambahan selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi saya coba menjawab pertanyaan dari adik. Apa tadi pertanyaan? Pertanyaan itu, apa yang dilakukan sekolah ini untuk mengajarkan kejujuran kepada siswa? Oh, baik, makasih. Jadi menanamkan nilai kejujuran itu yang kita lakukan adalah yang paling mendasar, menanamkan nilai-nilai keagamaan. Jadi kalau orang yang punya nilai keagamannya baik, ya kan, mampu menjalankan nilai-nilai agamanya dengan baik, sudah pasti tidak akan melakukan kecurangan, kan begitu. Jadi contoh konkret yang kita laksanakan di sekolah, untuk yang siswa-siswi kita yang beragama Muslim, itu kita laksanakan kita tulis. Oke, kemudian yang untuk yang non-Muslim, yang Kristiani, kita laksanakan kegiatan PA. Jadi dengan mengajarkan nilai-nilai keagamaan itu, maka otomatis akan membantu siswa untuk belajar nilai-nilai kejujuran. Nah, mungkin itu yang kita lakukan di sekolah ini. Kedua itu, Pak, apakah siswa diajarkan tentang pentingnya tidak mengambil sesuatu yang bukan milik mereka? Oh ya, jadi itu secara tidak langsung kita nggak ada programnya begitu. Tapi dengan pelaksanaan kegiatan agama, ya, jadi dalam kegiatan HOIS misal, itu ada guru agama yang kita buat jadwalnya, kemudian kita ada undang ustadz, kan begitu. Begitu dalam kegiatan yang non-Muslim, ada kegiatan PA, guru agama Kristennya yang memimpin kegiatan, kemudian mereka juga sekali-sekali mengundang penghormat atau pendeta dari luar. Jadi dengan belajar agama itu, maka otomatis siswa akan diajarkan untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan menjadi haknya, begitu. Dan juga kita di lapangan itu banyak siswa yang ketika menemukan sesuatu, misal barang, uang, itu mengembalikan ke sekolah. Saya kebetulan di sekolah kita punya catatan, ada namanya buku jujur. Ini betul masih ada uang. Kayak ini hari ini, nah ini boleh dilihat, ya. Ini Selasa, tanggal 3 Desember 2004, itu ada siswa atas nama Elvira, kelas 10-1, itu menemukan dompet di ruang ujian. Nah, jadi ini kita akan umumkan besok siapa yang merasa kehilangan dompet. Jadi kita buat sistemnya seperti itu sekolah. Jadi misal ada yang menemukan handphone nih kemarin tanggal 2 bulan 10 atas nama Melin Chelsea, ya kan, 12 IP1, menemukan HP Vivo di toilet. Nah gitu. Jadi setelah kita umumkan, yang pemilik handphone datang, ternyata yang memiliki namanya Dea Puspita. Kita buat tanda tangan, gitu. Khusus untuk uang, untuk yang menemukan uang. Jadi misal ini ya, ada Kevin Alfredo, itu kejadian September, ya kan, menemukan uang 10.000 di depan ruang agama. Oke, kita umumkan kalau 3 hari tidak ada yang mengakui, yang merasa kehilangan, maka uang itu akan kita serahkan ke penemunya. Jadi kayak inilah. Ini uang 20.000 nih. Kemarin yang menemukan ada 3 orang, ada Nur Aisyah, Nur Hazlin, Saidah. Ini hari Sabtu ya. Ini hari Selasa. Jadi sampai besok, kalau ini tidak ada yang merasa kehilangan, maka uang ini akan kami serahkan kepada yang menemukan. Itu menjadi hak mereka. Jadi itu yang kita coba lakukan di sekolah, menanamkan nilai kejujuran. Nah, jadi uangnya bukan untuk sekolah, gitu ya. Bahkan kemarin ada, selain handphone, kemarin kita ada menemukan jam tangan yang harganya lumayan, jutaan, ya kan. Itu jadi kita serahkan ke ininya. Jadi mudah-mudahan nilai kejujuran siswa kita di sini lumayan tinggi lah. Nah, kita coba buat, maka judul bukunya ini buku siswa jujur. Ya kan, siswa jujur, iya. Jadi itu yang coba kita lakukan. Oke, ada lagi? Ada juga yang dibaca di teman saya. Oh ya, silakan. Saya ya. Oh ya, semangat nih. Yang ketiga ya Pak. Iya. Bagaimana cara sekolah mengajarkan anak-anak untuk menghargai aturan dan tata tertib? Oh, ini berhubungan dengan aturan dan tata tertib.
Oke, yang pertama, setiap siswa kita itu tahun ajaran baru, terutama yang kelas 10, itu kita akan bagikan ke orang tuanya peraturan dan tata tertib sekolah. Oke, jadi orang tua wajib membaca dan memahaminya. Ketika orang tua sudah membaca dan memahaminya dan menyetujuinya, orang tua menandatangani di atas materai 10.000 bahwa orang tua mendukung aturan tata tertib sekolah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, kita memberi sanksi atau teguran kepada siswa yang melanggar peraturan, begitu dia. Jadi misal kalau ada yang siswa yang rambutnya panjang nih, melampaui aturan sekolah, teguran pertama, teguran kedua, teguran tiga, kan? Sampai teguran tiga juga nggak pangkas, maka kita hubungi orang tuanya untuk menjemput. Tapi bukan sekolah yang mangkas. Jadi orang tua yang jemput, silahkan untuk dipangkas anaknya, seperti itu dia. Jadi kita nggak langsung pangkas gitu, itu kan nanti kita melanggar etika juga kan. Iya, nanti pangkasnya malah jadi nggak rapi. Jadi kita panggil orang tua. Jadi bentuk komunikasi seperti itu. Memberi sanksi. Atau kalau ada siswa yang mempunyai tingkah laku baik, kita juga akan umumkan di upacara nih. Ini siswa berprestasi seperti ini, begitu. Jadi ada memberi sanksi, ada juga yang memberi rewardnya juga. Seperti itu sih yang kita kerjakan. Oke, ya Pak. Yang keempat, apakah ada cerita atau contoh yang diberikan kepada siswa tentang orang-orang jujur? Ini jadi daftar nama-nama siswa yang jujur ini kita akan umumkan. Jadi kayak ini tadi kejadiannya Sabtu kan gitu. Iya, jadi minggu depan kita umumkan. Jadi ada memberi penghargaan secara psikologis lah, bukan hanya dalam bentuk materi kan, tapi secara psikologis. Ini kita, misal kayak ini kan tadi yang hari Selasa ya tadi ya, atas nama Elvira gitu. Kita akan umumkan bahwa Elvira dari kelas 10 kemarin menemukan dompet dan dikembalikan gitu. Jadi kita lakukan seperti itu. Oke. Pertanyaan dari bawah. Oke, silakan. Kegiatan sekolah yang mengajarkan anak-anak untuk berbagi dan tidak mementingkan diri sendiri. Berbagi ya. Oke, yang pertama di sekolah kita ini tiap hari Jumat itu ada mengumpulkan IPA. Kan IPA. Kemudian setiap ada orang tua siswa yang kemalangan, ya jadi itu OSIS akan bergerak untuk mengumpulkan uang donasi gitu, uang turut berduka cita. Tapi tidak ada paksaan, seikhlas hati. Jadi sana OSIS yang terlibat, ya kan, mereka akan mengumpulkan dana, menggalangkan dana untuk apa? Yang kemalangan, atau ada yang bencana banjir, kayak kemarin ada bencana banjir kan gitu dia. Tuh. Kemudian kita juga di kelas 12 untuk yang menyelesaikan pendidikan di sekolah ini, itu kita adakan momen mengumpulkan bagi sekolah, bekas atau apalah, sepatu atau apa yang bisa kita kumpulkan, mungkin kita akan sumbangkan nanti ke adik kelasnya. Itu yang kita kerjakan. Mungkin mudah-mudahan apa yang kita lakukan seperti itu menanamkan nilai sosial, ya kan, mereka mampu berbagi, ya paling tidak nggak bisa memberi dari kelebihan dari sesuatu yang nggak digunakan lagi, kan begitu dia. Kita coba terapkan itu di sekolah. Mungkin itu dia. Baik, terima kasih Pak. Kami sudah menjawab pertanyaan dari tadi. Oke. Itu saja. Bapak sudah pindah. Oke, terima kasih. Saya juga mewakili keluarga besar SMA Negeri 1 Kuala mengucapkan terima kasih buat adik-adik mahasiswa dari Sekolah Tinggi Olahraga Stopino Guna ya. Yang sudah mempercayakan SMA Negeri 1 Kuala ini menjadi sampel lah, ya kan, untuk tugasnya. Mudah-mudahan hal-hal positif yang dari sekolah bisa kami tingkatkan. Dan sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya kepada sekolah ini. Terima kasih, selamat siang. Oke.